Oke. Ini tie dye ya guys. Ini tie dye guys yang ngetren itu guys. Jadi jangan terfokus kali ke situ. Jadi ini tie dye sengaja. Hai semua, nama gue Iu dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari PDKT ke Allah sampai sholat tapi nggak kenal Allah. Berikut adalah ilmu yang harus lebih dulu dipelajari sejak kau login ke dunia ini. Setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelumnya aku tanya kalian dulu guys, penting gak ilmu santun guys? Penting gak ilmu tauhid guys? Lebih penting mana menurut kalian begitu kita login ke dunia kan? Spread, oe, lahir sana sini, salto belakang, depan, sparring, raup. Masuk umur 5 tahun yang dipelajari ilmu fikih atau ilmu mulung dulu guys? Yang dipelajari ilmu fikih atau tauhid dulu guys? Yang dipelajari itu ilmu sholat dulu atau ilmu mengenal Tuhan dulu guys gitu. Logikanya cemana lah kalian mau sholat kalau nggak kenal Tuhan ya kan gitu ya kan. Masalahnya ngajari tauhid formal ke bocil umur 5 tahun tuh no have damage sama sekali ya guys, nggak ada efeknya sama sekali gitu kan. Tapi ada tips and triknya guys. Artinya kita nggak mungkin ngajarin kayak ngajarin anak SMA atau anak kuliahan gitu kan, karena anak SMA atau anak kuliahan sendiri belum tentu paham kalau belajar ilmu tauhid ini guys secara formal ya kan. So how gitu ya kan, how. Jadi caranya gini guys. Nah itulah dia, langsung praktekin aja. Di umur segitu kita nggak mungkin ngajarin secara langsung guys, tapi ajari secara nggak langsung gitu, dengan ngenalin kalau kita itu punya Tuhan gitu, namanya Allah. Dia sang maha pengasih, maha penyayang, dia lah yang ngasih kita makan, kesehatan, bisa jalan, bisa bernapas. Hal-hal semacam itu udah termasuk kategori pembelajaran ilmu tauhid ya guys, untuk anak-anak seumuran itu gitu kan. Karena gini cu, ilmu tauhid ini pondasi awal untuk keselamatan umat Islam terhadap keimanannya ya guys. Jadi apapun pengaruh yang masuk udah nggak berdamage lagi gitu ya kan, karena udah ada emblem mortalnya gitu. Intinya payahlah kegoyang gimana guys, mau digoda pakai apapun itu kan. Sejak kecil aja udah harus kita pelajari ya guys, apalagi untuk yang udah tua gitu ya. Itu makanya nggak heran awak kalau di dunia ini lebih banyak masjid ketimbang orang yang sholat guys, karena tauhidnya nggak duduk gitu kan. Sholat sebatas karena suruhan gitu, karena segan dilihat nggak sholat gitu sama mertua gitu kan, bukan karena menaati perintah Allah gitu, tapi karena malu ke makhluknya gitu guys. Dan pengaruh besarnya lagi mempelajari ilmu tauhid ini guys, kita bisa terbang guys. Canda. Pengaruh terbesar itu kita jadi makin taat guys ke Allah guys, dan takut kalau berbuat maksiat guys. Itulah benih-benih yang sering kalian buang di WC. Maksudnya itulah benih-benih awal yang menjadikan bocil-bocil tuh berakhlak ya guys. Nggak kayak bocil zaman sekarang ini emblem akhlaknya nggak dipakai gitu. Jadi no akhlak kali gitu kan, sama kayak yang lebih tua pun sama rata di gilasnya guys. Lombok bentak, anak mencari tak wis. Dan percuma sholat, ngapain sholat? Untuk apa? Itulah perkataan Bang Dahri guys dari kelompok ateis ya. Percuma gitu maksudnya, percuma sholat pun panjang umur kalau tergoda sama sesuatu yang bisa bikin iman goyah, apalagi sampai jatuh kafir, nggak ada gunanya ibadah sepanjang hidupnya gitu guys. Jadi ada hadis dari Rasulullah bahwasanya aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kalian gitu, dan aku adalah orang yang paling takut di antara kalian kepadanya gitu. Dari sini jelas kalau ilmu tauhid itu lebih didahulukan untuk mempelajarinya guys, ketimbang pelajari ilmu-ilmu lain, apalagi ilmu gelap, ilmu terang, ilmu warna-warni. Dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 19 guys, tertulis juga bahwasanya, maka ketahuilah wahai Muhammad bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampun bagi dosamu juga bagi seluruh orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Nah guys, di ayat ini jelas sekali no debat kalau Lord kita Allah Subhanahu wa taala itu mendahulukan perintah mengenal tauhid dulu guys sebelum perintah istighfar guys. Ini jelas karena mengenal ilmu tauhid itu lebih diutamakan ketimbang pelajari ilmu furu guys. Simpelnya, kenal dulu sama Lordmu gitu di dunia ini. Jangan Lord mau bento aja yang gua kenal ya kan. Jadi kenal dulu sama Allah baru kita istighfar, memohon ampun gitu guys. Gimana caranya gua minta maaf tapi nggak tahu minta maaf sama siapa gitu, kayak gaming sekalian tuh. Inilah kebanyakan umat Islam di akhir zaman ini guys, sholat terus dengan tukang tunggit, rukuk sujud berdiri, rukuk sujud berdiri, rukuk sujud berdiri. Begitu ditanya untuk apa kau bersolat? Nyembah Allah. Allah itu siapa? Nama Tuhan kita. Ya sebatas tahu nama aja gitu. Mau mabuk pun tahu kalau itu kan. Itu makanya melalui Al-Quran yang sempurna, bahkan dari segi urutan yang mana harus dipelajari duluan, apa yang duluan tertulis di Al-Quran, apa yang setelahnya, itu aja udah diatur guys sama Allah. Itulah saking sempurnanya Al-Qurannya guys. Makanya manusia diberikan otak untuk berpikir. Hakikatnya itu literally untuk berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah gitu guys. Yang jadi bukti kalau Allah itu ada, Tuhan itu ada, dan dia itu adalah Allah yang Maha Esa gitu kan. Habis itu ada orang nanya,
Bogeng, kan nggak ada di hadis yang menginfokan kalau Rasulullah pernah mengajarkan ilmu tauhid ke cecek kentalnya sahabat-sahabatnya gitu. Nggak ada juga info kalau sahabat Nabi ada yang mendalami ilmu ini, apalagi mengajarkannya ke orang lain gitu kan. Kan ilmu ini muncul setelah habis masa sahabat Nabi. Kalau penting kali, kenapa nggak banyak sahabat tabiin ulama terdahulu yang nyuruhnya? Jawabannya simple guys. Kalau yang dimaksud dari pernyataan itu bahwasanya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang nggak kenal Allah dan sifat-sifatnya, nggak kenal tauhid, nggak kenal sunnya Allah dari menyerupai makhluk, nggak kenal Rasul, nggak kenal kebenaran mukjizat yang dia dengan dalil-dalil akal. Jadi maksud antum keimanan sahabat Nabi ini sekedar taklid aja gitu kan, sebatas ngikut-ngikuti Nabi, tapi nggak paham maksudnya. Udah jelas pendapat ini yang literally which is sangat-sangat wrong ya guys, sangat-sangat salah guys. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah mencela orang-orang yang taklid ini guys, yang keyakinan sebatas ikut-ikutan gitu. Baca dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 23. Dari ayat ini terdapat cacian dari orang kafir kalau orang itu cuma ikut-ikutan aja gitu dari nenek moyang orang itu untuk menghina agama Islam guys, menyekutukan Allah. Orang itu sikit pun gak ada alasan atau argumen kenapa orang itu menyekutukan Allah. So, kalau yang dimaksud dari pernyataan tadi bahwasanya sahabat Nabi sebatas ikut-ikutan aja dalam keimanan cuma orang kafir tadi ya guys, yang terus di ayat tadi, udah jelas lah ini pernyataan yang buri ya guys, yang nggak punya dasar samsek gitu, nggak punya dasar sama sekali gitu ya kan. Nah, tapi kalau yang dimaksud bahwasanya sahabat Rasulullah nggak pernah menyampaikan istilah-istilah yang baru muncul belakangan ini dalam ilmu tauhid, ada namanya al-jauhar, benda, al-arad, jais, mustahil, hudus, qidam dan lain-lain, itu emang betul guys, masa Nabi nggak ada gitu, tapi itu sebatas disiplin ilmu ya guys, istilah-istilah dalam suatu ilmu dari bidang tertentu guys, dan ini sama sekali nggak ada ngarang-ngarangnya guys, nggak ada mengarang-ngarang yang awalnya nggak pernah diajarkan Nabi lalu dikarang-karang gitu, nggak sama sekali cuy, tapi sebatas mempermudah para pelajar untuk mempelajari suatu makna guys dengan melalui istilah tadi gitu. Jadi dalam belajar kan kita tahu ada istilah dalam ilmu pengetahuan. Contoh disiplin ilmu di pelajaran PKN ada namanya demokrasi, hak asasi, korupsi, pansosi. God, maksudnya apa? Maksudnya ini ada penjelasannya, dan itu nggak ada ngubah ngotak-ngatik ilmu itu sendiri, hanya mempermudah kita memahami suatu ilmu guys. Kan nggak mungkin buku menjelaskan sampai istilah-istilah tadi pun sampai dijelaskan itu, mau setebal apa buku itu cuy. Kalau kalian lihat buku-buku sekolah SD, SMP, SMA itu ada yang namanya glossarium guys di akhir bukunya. Di situ banyak disiplin ilmu, istilah-istilah dalam suatu ilmu ya guys. Apa dengan alasan disiplin ilmu itu nggak ada di masa Nabi lalu mengatakan kalau itu salah? Beda. Pikir sama otak sikit. Nah, baru kok ada yang ngomong gini, Abdullah bin Abbas telah berkata, berfikirlah kalian tentang makhluk dan janganlah kalian berpikir tentang Khalik, yaitu Allah. Itu kan larangan kalau kita jangan berpikir tentang Allah. Jawabannya simple guys. Asar itu emang benar ya guys. Berita yang disampaikan Abdullah tadi itu yang betul guys. Kita dilarang berpikir tentang Allah, sementara itu kita diperintahkan untuk berpikir tentang makhluknya guys. So, ini maksudnya basic sekalian bahwasanya kita diperintahkan untuk berpikir tentang tanda kuasa Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, supaya itu jadi bukti kalau Allah itu ada sebagai sang pencipta guys, dan bukti kalau Allah nggak sama dengan makhluknya guys. Berapa triliun nggak terhitung lagi dah apa-apa aja yang ada di dalam semesta ini kan, dan itu semua bukan Allah guys. Allah nggak sama dengan makhluknya. Orang yang nggak kenal Allah melalui ciptaan tadi guys, Tuhan yang dia sembah sepanjang hayatnya, gimana caranya dia mengamalkan athar sahih dari sahabat Ibnu Abbas tadi gitu ya kan. Jadi guys, ini inti ilmu tauhid itu pembahasannya itu adalah ilmu berpikir tentang makhluk guys sebagai bukti adanya Allah, dan itu semua didasari argumen yang jelas dalam Al-Quran dan hadis guys yang udah ditetapkan, bukan dibuat dengan dasar-dasar pemikiran filsafat guys, karena filsafat ini sebatas melalui logika aja guys dalam menilai hal-hal yang sakral, Tuhan, malaikat, jin dan lain-lain. Itu bagi orang itu akal itu sebagai pondasi agama guys, pondasi ajaran agama. Mode sinkronon itu nggak mode on lagi antara logika sama wahyu yang dibawa para nabi guys. Makanya orang itu nggak nerima keajaiban karena nggak masuk logika gitu guys. So ya, kalau gitu mau kau Tuhan itu dalam perbuatannya harus tunduk ke logika kau sebagai manusia. Kalau gitu kau aja yang jadi Tuhannya senpai. Tuhan mau di setel-setel gaming sekalian tuh. Sementara para ulama tauhid guys, itu smartnya itu orang itu dalam ilmu tauhid membicarakan soal keyakinan nggak sebatas berdasarkan logika aja guys, nggak main akal aja gitu, tapi akal diposisikan sebagai saksi guys dan bukti akan kebenaran yang datang dari Allah dan dibawa para nabi, kan nggak menjadikan akal sebagai pondasi bagi ajaran agama. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa yang saya sampaikan juga untuk kita semua. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan di kolom komentar. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di mata orang lain ini hanyalah channel biasa, tapi di matanya Dajjal ini adalah video separuh karena mata Dajjal picek sebelah hadis riwayat Muslim. Nantikan video selanjutnya hanya di Trans Channel ini. ISKABAWALLA. Don't forget to like, comment, and subscribe. Like, comment, and Subscribe.